Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Seperti yang kita ketahui, sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Waktu utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam dan hukumnya adalah sunnah. Jika dikerjakan kita akan mendapat pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika tidak dikerjakan pun kita tidak mendapat dosa. Sholat tahajud juga mempunyai keutamaan tersembunyi yang sangat besar bagi umat muslim yang mau menjalankannya. Di antaranya adalah rezeki yang berlimpah, keharmonisan rumah tangga, ketentraman dalam hidup, mampu menjaga kesehatan tubuh kita, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika kita mengerjakan sholat tahajud. Merasa bangga dengan diri sendiri atau bisa dikatakan ria dengan apa yang saudaraku dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memperdulikan sekitar Anda. Apabila seperti itu, apa yang ada dalam pikiran saudara, itulah orang-orang yang ahli tahajud, akan tetapi rugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik yang bisa kita pelajari saat mengerjakan sholat tahajud. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Hampir bertahun-tahun Abu bin Hashim sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Pada saat hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hashim pun dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumur. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga kedatangan tamu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim berkata, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau pegang itu?" Dijawab malaikat, "Ini adalah kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap namanya ada di situ, maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tak hampir pernah putus-putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, dan masih banyak yang lainnya. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang subscribe dan like video ini, semoga Allah memberi rezeki yang berlimpah, diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi. Malaikat berkata, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hashim,
Bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan kedinginan di saat orang lain terlelap tidur. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang oleh Allah untuk menulis namamu. Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hasim pun berkata, apakah gerangan menjadi penyebabnya? Malaikat menjawab, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri. Sedangkan yang di kanan dan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hasim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Semenjak kejadian itu, dalam sholatnya Abu bin Hasim selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya, akan tetapi selain daripada itu juga membantu untuk sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajarannya bahwa Allah menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain membutuhkan kita. Akan tetapi ingatlah, apabila Allah sudah mengabulkan doa kita, sebaiknya kita jangan sampai lupa untuk menyisihkan dari harta yang kita dapat untuk membantu mereka yang sedang kesusahan. Karena dengan menyadari hal tersebut, rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah. Dan janji Allah bagi orang-orang yang selalu bersyukur, Allah akan ditambahkan nikmatnya dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari kisah ini kita bisa menjadi manusia yang selalu menjaga silaturahmi dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu lakum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.